Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Haleluya. Marilah kita dengan penuh keberanian datang menghampiri tahta kasih karunia-Nya, supaya kita menerima kasih karunia dan menemukan anugerah serta mendapatkan pertolongan kita pada waktu Tuhan. Apa yang membuat saudara dan saya berani menghampiri tahta kasih karunia? Sebab percikan korban yang sempurna, yaitu darah Tuhan Yesuslah yang memampukan kita. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati. Mari semua yang siap diberkati boleh lambaikan tangannya. Dan sama-sama kita berkata, amin. Boleh beri tepuk tangan paling meriah. Silakan duduk saudara, shalom. Kita ada sebagaimana kita ada sekarang adalah kasih karunia. Kau udah amin? Amin yang mantap dong. Amin? Iya. Gimana kabar saudara? Sehat, kuat, makmur, panjang umur? Amin. Saudara, saya bisa berdiri pagi ini juga semua karena kasih karunia Tuhan. 2 minggu ini saya sibuk sekali, saudaraku. Lebih-lebih seminggu yang lalu ada di beberapa pulau dan di beberapa kota. Dalam 1 hari pergi pulang Bandung, saudara ya. Dari Bandung ibadah Pondok Daud langsung terbang ke Balikpapan. Hari Rabunya ke Jakarta, hari Kamisnya dari Jakarta ke Bandung, hari Jumat saya ke Pontianak, malamnya sudah sampai di Karawaci, saudara. Sabtu pagi melayani pemberkatan nikah juga, Minggu sudah khotbah di sini, Senin rapat Rekom Amdal terakhir di Dinas Provinsi, sampai agak sore, saudara. Kemudian hari Selasa, Pondok Daud malamnya rapat dengan konsultan, ya. Rabunya baptis 32 orang. Dan saudara, repotnya kalau belum punya kolam baptisan sendiri, baptis harus gelombang, 2 gelombang. Gelombang pertama 16, gelombang kedua 16, habis baptis yang 16. Saya nunggu yang 16 lagi, saudara, dengan baju yang basah. Malamnya soteler, saudara ya. Kamis, saudara, saya nggak bisa melayani WRC. Jumat, Sabtu saya di rumah istirahat. Hari ini bisa boleh kembali melayani karena kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya. Besok sudah disibukkan lagi dengan agenda-agenda yang lain. Sebab dalam waktu yang tidak lama lagi kita akan mulai, saudaraku, peletakan batu pertama. Dan seterusnya dan seterusnya. Amin. Saya percaya semua adalah kasih karunia Tuhan. Bolehkah kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Amin. Nah, oleh Injil mana Bapak Ibu dimerdekakan? Ya, oleh Injil apa saudara diselamatkan? Saya memberi judul Injil kasih karunialah yang menyelamatkan saudara. Injil kasih karunialah yang memerdekakan kita. Roma 8 ayat 32 berkata, saudaraku, Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Saudara, ayat 36-nya, dan jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Merdeka dari dosa, merdeka dari akibat dosa. Itulah kemerdekaan yang Yesus berikan kepada kita. Amin. Nah, Pak, Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajar saudara untuk menegaskan kepada saudara bahwa Injil satu-satunya adalah Injil kasih karunia. Saudara, beberapa tahun yang lalu sampai hari ini, akhirnya banyak orang Kristen di Indonesia, banyak gereja di Indonesia yang alergi dengan kata Injil kasih karunia. Saya ulangi, saudaraku, dalam 15-20 tahun ini
Gereja di Indonesia alergi dengan kata Injil kasih karunia. Apa penyebabnya? Untuk Bapak Ibu ketahui, karena beberapa sekitar 20 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lebih tepatnya mungkin belum sampai 10-15 tahun yang lalu, ada seorang penulis buku di Amerika yang bernama Michael Brown. Saudaraku, menulis buku Hati-hati dengan Injil kasih karunia yang berlebihan. Dan itu kemudian diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, dicetak oleh satu hamba Tuhan, satu gereja besar, dicetak 10.000 eksemplar dan dibagikan ke banyak gereja, banyak pendeta secara free. Dan ini yang membuat saudaraku akhirnya terjadi pro dan kontra tentang Injil kasih karunia. Nah, pagi ini kita akan belajar melihat kepada Alkitab, back to Bible. Injil apa sih yang menyelamatkan? Injil apa yang memerdekakan? Saudaraku, banyak label Injil, banyak sebutan Injil. Kalau Bapak Ibu lihat Alkitab yang saya pegang ini, kalau kita membuka, saudaraku, kitab Perjanjian Baru, kita akan mendapati Alkitab LAI yang kita punya ini adalah terjemahan dari King James Version, KJV. Nah, saudara, maka kita akan melihat menurut Alkitab King James Version, saudaraku, atau yang Anda dan saya bawa, Injil Matius, Injil menurut Markus, Injil menurut Lukas, dan Injil menurut Yohanes, ya. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, itu sudah 4. Kemudian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, ada sebutan lain, yaitu apa? Dalam Roma pasal 2 ayat 16, gak usah dibuka, dikatakan oleh Paulus, my gospel, atau Injil yang kuberitakan. Kemudian saudaraku, surat Paulus kepada Korintus dikatakan, Injil yang kuberitakan kepadamu. Di dalam kitab Efesus, surat Efesus, pasal pertama ayat 13, dikatakan Injil keselamatan. Kemudian dalam Efesus 6 ayat 15, dikatakan Injil damai sejahtera. Lalu kita akan ketemu dalam 2 Timotius 1 ayat 11, disebut Injil dari Tuhan yang mulia dan maha bahagia. Dan kemudian dalam Wahyu 14 ayat 6, ya saudaraku, nanti Anda buka di rumah saja. Wahyu 14 ayat 6 dikatakan Injil yang kekal. Banyak label yang disematkan, banyak sebutan yang disematkan pada Injil. Sebenarnya hanya ada satu Injil dalam Alkitab. Dan Injil yang Paulus sebut yaitu Injil kasih karunia. Ayatnya ada di mana? Dalam Kisah Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi, sama-sama baca, lebih keras lagi, untuk memberi, iya, tentang Injil kasih karunia Allah. Betul apa betul? Dari sini saudaraku, kenapa kita alergi dengan kata kasih karunia? Kita menyanyi kasih-Mu lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari laut, lebih luas dari samudra. Dari sini kita melihat saudaraku, 1,5 bulan ini kita disibukkan, kita mendengar tentang peristiwa Sambo. Saudaraku, Anda lihat netizen Indonesia menghujat, menghakimi. Bahkan saudara, dalam kelompok pingpong saya pun, orang-orang non-Kristen, termasuk ada Pak Haji tanya ke saya, Pak Agung, itu kan polisi nembak polisi sama-sama Kristen. Di rumah jenderal polisi yang Kristen. Dan Kapolrinya juga Kristen. Pertanyaan saya, Pak, ternyata kemudian dalangnya adalah jenderal bintang 2 ini. Pertanyaan saya, apakah orang seperti ini bisa selamat? Bisa masuk surga?
Menurut iman Kristen bagaimana? Saya bilang begini, kalaupun seluruh Indonesia menghujat Sambo, hanya ada satu pribadi yang tetap berpihak kepada dia, yaitu Yesus. Ketika Sambo datang bertobat, Yesus tetap mampu menyelamatkan dia. Kasihnya lebih kuat daripada dosa. Loh, kalau gitu apakah adil? Iya, saudaraku, itulah kekristenan. Kita selamat bukan karena perbuatan baik kita. Amin. Ini yang disebut kasih karunia. Yaitu apa, saudaraku? Dengar, nggak ada pendosa yang masuk surga. Pendusta, pembohong, saudaraku, penipu, pengemplang, pezina, pembunuh, pencuri, semua dosa is dosa. Nah, semua dan akibat dosa adalah penghukuman Allah. Tetapi kasih karunia Allah melampaui itu semua. Nggak masuk akal, betul. Karena akal dan otak kita hanya sebesar bakpao. Saudaraku, itulah kasih Allah. Maka ada dua penjahat yang lebih hebat dari Sambo, yaitu di sebelah kanan dan kiri Yesus. Mereka pembunuh yang sudah berkali-kali membunuh. Mereka penjahat yang hidupnya, saudaraku, identik dengan kejahatan. Tetapi ketika satu orang datang dan berkata, ingatlah aku jika engkau datang sebagai raja. Saudaraku, ketika dia menerima Yesus berkata, hari ini juga kamu selamat. Hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dan saudaraku, ketika pembunuh ini masuk surga, dan yang dibunuh nggak terima Yesus sebelum saat dia hidup, masuk neraka, mereka akan protes kepada Allah. Allah, kenapa yang bunuh aku? Kok masuk surga? Aku yang dibunuh masuk neraka. Mungkin manusia berkata tidak adil. Betul apa betul? Ini misteri. Sebenarnya bukan misteri. Inilah kasih karunia Allah. Maka dalam kitab Roma, Tuhan berkata, siapa manusia sehingga engkau berkata, adilkah Allah? Aku hendak mengasihi orang yang aku kasihi. Saudaraku, ini bicara apa? Ini maka saudaraku, tadi banyak sebutan tentang Injil. Tapi sebenarnya cuma hanya ada satu Injil, yaitu Injil kasih karunia. Bukan kasih karunia plus perbuatan. Bukan kasih karunia plus perbuatan baik. Bukan. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Oleh karena kasih karunia, kita diselamatkan oleh iman. Maka Pak, Bu, kenapa banyak gereja di Indonesia alergi dengan kata ini? Tadi saya sudah sempat jelaskan. Ada buku yang dicetak, disebarluaskan secara gratis untuk membendung pemulihan di akhir zaman. Yaitu apa? Tuhan mau mengembalikan gerejanya, bahwa Injil yang murni adalah Injil kasih karunia, titik, tanpa perbuatan baik manusia. Anda peroleh selamat, Anda peroleh kesembuhan, Anda peroleh pengampunan, Anda peroleh segalanya dari Tuhan. Kita boleh beri tepuk tangan bagi Allah kita. Amin, saudaraku. Kurang mantap aminnya, amin. Injil kasih karunia dibangun bukan di atas doktrin. Saya ulangi, Injil kasih karunia dibangun bukan di atas doktrin. Injil kasih karunia dibangun bukan di atas dasar teologi. Tapi Injil kasih karunia dibangun di atas pribadi kasih karunia itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Aminnya yang lebih mantap dong, saudara. Bapak Ibu, Yesus sendiri pernah menyebut satu kata tentang Injil dalam Matius pasal 24 ayat 14. Dalam Matius 24 ayat 14 dikatakan demikian. Dan, baca sama-sama. Oke, dan Injil kerajaan. Yesus menyebut kata Injil kerajaan. Jadi apakah ini Injil yang berbeda? Tidak.
Setiap kali Yesus berbicara mengenai kerajaan, saudara dapat mengganti dengan kata raja. Saya ulangi Pak, Bu. Matius 6 ayat 33. Tolong lihat saya. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Di sini katakan Injil kerajaan. Jadi kalau kita menemukan kata kerajaan di dalam Alkitab, saudaraku, Anda bisa ganti dengan kata raja. Kenapa? Sebab kerajaan identik ada seorang raja. Nggak mungkin kerajaan tanpa raja. Setuju? Dan siapa nama raja itu? Siapa nama raja itu? Yesus. Jadi ketika Alkitab berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, artinya carilah raja. Siapa namanya? Yesus. Kebenarannya, yaitu siapa? Yesus. Nah, itu maksudnya, saudara. Jadi sama, ya, sebutan banyak label. Saya sampaikan ini supaya Bapak Ibu tahu Injil mana yang menyelamatkan kita, Injil mana yang memerdekakan kita. Hanya ada satu Injil, yaitu Injil kasih karunia. Katakan amin. Amin. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan? Yes. Amin. Lebih meriah lagi tepuk tangannya. Ya, saudaraku, karena dalam Injil kebenaran Tuhan dinyatakan, kebenaran oleh iman dari awal hingga akhir. Seperti dalam Roma 1 ayat 17, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, singkatnya begini Pak Bu, Injil kerajaan adalah Injil Yesus Kristus. Injil kasih karunia adalah Injil kerajaan. Injil kasih karunia adalah Injil Yesus Kristus. Sebutannya berbeda, tapi hanya satu, yaitu Injil kasih karunia. Nah, pertanyaannya, apakah itu Injil kasih karunia, saudaraku? Kita langsung saja supaya Bapak Ibu lebih mengerti ini dasar Injil Yesus Kristus. Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 6 menyimpulkan menjadi 4, saudaraku. Ya, saya membaca ayat ganjil Bapak Ibu, ayat yang genap, waktu kita terbatas. Sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Injil apa itu? Ayat 2 kita baca, 1, 2, 3. Iya, ayat 3 saya baca untuk Anda. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Perhatikan baik-baik, ini poin pentingnya ayat 3 dan ayat 4, saudara. Dan ayat yang kelima, ini poin yang paling penting. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati. Saudara, Kristus telah mati. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 6. Saudaraku mana ya? Tolong multimedia ngikutin saya ya. Tolong kamu jangan ngantuk, ikutin saya ya, saudaraku. Ayat berapa tadi? Jadi saya lupa nih ya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa ayat 3, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan Kristus telah mati. Katakan dengan saya. Lebih keras lagi. Ayat 4-nya. Bahwa ia telah dikuburkan. Katakan dengan saya. Berikutnya. Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sesuai dengan. Amin. Ayat 5-nya. Sesudah itu ia menampakkan diri. 5. Ia menampakkan diri kepada Kefas. Nama lain dari Petrus. Dan kemudian kepada 12 muridnya. Ayat 6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Nah, 4 poin penting dari 6 ayat ini. Yang pertama, Kristus
telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Mari katakan dengan saya, Yesus telah mati karena dosa saya. Inilah Injil kasih karunia yang pertama. Yaitu apa? Pak, Bu, tolong dengar. Yesus telah mati. Katakan. Pak, Bu, ada satu Injil yang menyesatkan, namanya Injil Barnabas. Ditulis oleh kelompok tertentu, bukan orang Kristen tentunya, dan bukan orang Israel. Dan mengatakan bahwa yang mati di kayu salib bukan Yesus, tapi orang lain yang wajahnya diserupakan, mirip Yesus. Saya mau beritahu, Injil kasih karunia mengajar kita, Yesus telah mati. Kalau Yesus tidak mati, sia-sia kepercayaan kita. Bapak Ibu, Injil Barnabas, saudaraku, dicetak, dibanyakin, saudaraku, disebarluaskan ke orang-orang Kristen untuk menyesatkan orang-orang Kristen. Saudara, satu ciri bahwa penulisnya bukan Barnabas. Kalaupun Barnabas itu bukan Barnabas orang Israel, tapi mungkin Barnabas orang Afrika Utara, saudaraku. Kenapa? Dia menulis begini. Yesus dan murid-muridnya, saudaraku, naik, turun dari Yeriko menuju Yerusalem. Dikatakan Yesus dan murid-muridnya turun dari Yeriko menuju Yerusalem. Kalimat ini saja sudah salah. Mungkin Anda berkata, di mana salahnya, Pak? Salahnya begini, Bu. Ya, Pak Wasis turun dari Bandung ke Lembang. Salah atau tidak menurut saudara? Yang benar apa? Naik. Nah, sama. Yeriko itu, saudaraku, 400 meter di bawah permukaan laut ketinggiannya. 400 meter di bawah permukaan laut. Kota Yeriko sampai hari ini masih ada 400 meter di bawah permukaan laut. Yerusalem itu kurang lebih 800 sampai 900 meter di atas permukaan laut. Berarti kalau dari Yeriko ke Yerusalem itu naik, bukan turun. Tapi Injil Barnabas menulis dari Yeriko Yesus turun ke Yerusalem. Berarti ini Barnabas abal-abal, saudaraku. Betul apa betul? Nah, Bapak Ibu, maka poin yang pertama, Injil kasih karunia, Kristus telah mati karena dosa saya. Katakan dengan saya. Yang kedua, Kristus, Yesus telah dikuburkan. Sama-sama. Yang ketiga, Kristus telah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci. Yang keempat, Yesus menampakkan diri 40 hari kepada banyak orang. Sama-sama. Dalam tubuh kebangkitan, dia menampakkan diri 40 hari. Saudaraku, dari Yerusalem, di ruangan tertutup, menuju Danau Genesaret. Saudaraku, Genesaret, saudaraku, Danau Tiberias itu provinsi Tiberias, Galilea. Jaraknya kurang lebih kalau naik mobil sekarang 3 jam. Sementara Yerusalem provinsi Yudea. Yesus menampakkan diri di Yerusalem, di Yudea, dan yang terakhir waktu dia naik ke surga, menampakkan diri kepada hampir 600 murid. Artinya 40 hari dalam tubuh kemuliaan menunjukkan Yesus yang pernah mati, Yesus bangkit, dan dalam tubuh kebangkitan dia menampakkan diri kepada banyak orang, membuktikan dia sudah bangkit, dia Allah yang hidup, maut telah dikalahkannya. Lewat kematian dan kebangkitannya lah kita percaya, kita tahu Allah mengampuni kita, maka kita selamat semua karena apa? Yang sudah Yesus perbuat, bukan apa yang kita perbuat. Maka Injil kasih karunia mengajar kita keselamatan, pengampunan adalah kasih karunia titik, bukan tanpa, bukan plus dengan perbuatan apapun. Yang mengerti boleh lambaikan tangannya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Boleh lebih meriah lagi, katakan amin. Nah, Yesus matinya di mana? Di salib. Di kayu salib
Jadi salib telah menjadi korban persembahan penebus kita dari dosa. Yesus menerima penghukuman atas dosa kita dan mengamankan pengampunan kekal bagi kita. Dia mati agar saudara dan saya memperoleh kehidupan. Katakan, Yesus mati supaya saya hidup. Angkat tanganmu saudaraku, Yesus mati supaya saya hidup. Amin. Yesus tertikam, diremukan, diludahi, menderita supaya oleh bilur-bilurnya saya sembuh. Katakan, oleh bilur-bilurnya saya sembuh. Amin. Yesus menjadi kutuk supaya saya diberkati. Ulangi sama-sama. Amin. Yesus jadi miskin supaya saya jadi kaya. Dan dia memeteraikan semua perjanjian tadi dengan darahnya, menggantikan keberdosaan kita menjadi kebenaran. Maka kita menjadi manusia benar, bukan karena perbuatan benar kita, tapi kebenaran itu dianugerahkan kepadamu. Maka kita bisa hari dengan tegak berkata, aku kebenaran Bapa di dalam Yesus. Mari katakan sama-sama, aku kebenaran Bapa di dalam Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kebangkitan Yesus telah membuktikan dia anak Allah. Seperti yang dia katakan, itu menunjukkan bahwa tuntutan keadilan sudah dipenuhi. Bapak Ibu, seperti ini saya katakan, para yang dibunuh oleh penjahat di sebelah kanan atau kiri Yesus itu berkata, engkau enggak adil. Yesus berkata, tuntutan keadilan sudah terpenuhi di kayu salib. Semua yang menghujat pembunuh itu, yang mereka yang gak selamat akan lihat, kenapa pembunuh itu malah selamat. Tuntutan keadilan terpenuhi di situ. Amin, saudara. Tahukah Anda, pembohong, pengemplang, semuanya gak layak masuk surga. Tapi kita masuk surga karena apa? Karena tuntutan keadilan sudah terpenuhi oleh kematian Yesus di kayu salib. Ketika Anda tahu, lewat kematian Yesus di kayu salib, kita diberi identitas baru, orang benar di dalam Yesus. Dan kita diberi otoritas sebagai anak Allah. Bisakah dengan pengertian itu kita mengerti, kita akan berdiri tegak mengatasi apapun kehidupan. Karena kita tahu, kita pasti lebih dari pemenang. Kita bukan bertempur untuk merebut kemenangan, tapi kita berperang dari bukit kemenangan untuk mengambil semua yang sudah kita punya. Tepuk tangan, haleluya. Lebih meriah lagi bagi Allah kita, katakan amin. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tuntutan keadilan sudah dipenuhi. Tidak diperlukan pembayaran tambahan apapun. Dengan perbuatan, dengan macam-macam, maka saudaraku, kematian Yesus di kayu salib adalah perfectly perfect and completely complete. Sempurna dan lengkap, tidak perlu ditambah apapun. Yang setuju, percaya, berkata amin. Apakah Anda mempercayai inilah Injil kasih karunia? Yesus telah mati, Yesus dimakamkan, Yesus bangkit pada hari yang ketiga, 40 hari menampakkan diri, dan dia naik ke surga. Lengkap dan sempurna. Pembayaran tuntutan keadilan sudah terpenuhi. Pemuasan murka Allah sudah terpenuhi di atas kayu salib Yesus. Semua dosa, kutuk kita terhisap dalam tubuh Yesus. Sehingga hari ini kita bisa berdiri dengan tegak. Mari menghampiri tahta kasih karunia. Anda akan seperti Ruth, berjalan makin lama makin menemukan kasih karunia demi kasih karunia, dan menerima pertolongan kita pada waktu Tuhan. Berjalanlah anakku, berjalanlah dengan keberanian, hampiri, sebab Tuhan tidak lagi menghukum saudara. Mata kasihnya tertuju kepada Anda. Engkau akan melihat, saudaraku, ladang-ladang gandum yang sudah disiapkan bagi engkau. Engkau sudah melihat ladang kemurahan disiapkan bagi saudara.
yang mengerti, yang bersiap. Katakan, aku percaya. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin. Injil adalah kabar baik. Injil menyelamatkan kita. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. 1 Korintus 15 ayat 2. Oleh Injil yang mana? Injil kasih karunia. Efesus 2 ayat 89, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Injil bukan hanya menyelesaikan dosa, tapi Injil kasih karunia juga adalah obat untuk penyakit yang diderita oleh dunia hari ini. Tahukah Anda, obat dari Tuhan itu pasti manjur. Siapapun yang menaruh iman kepada kasih karunia Tuhan akan mengalami kuasa keselamatan hingga kepenuhannya. Kemenangan atas dosa, kesembuhan atas penyakit, kemerdekaan dari tekanan perbudakan. Roma 1 ayat 16 berkata, sebab aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ketika engkau percaya, Injil, angkat tanganmu, adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan saudara dari keadaan terburuk apapun, bahkan seberdosa apapun. Seperti Sambo, ketika dia terima Injil, doa saya, dia dengar khotbah saya hari ini. Ketika dia mendengar Injil ini kekuatan Allah. Saudaraku, tahukah? Keluarga Brigadir J, Brigadir Yosua bisa mengampuni itu karena kasih karunia. Kalau enggak, Pak, dendam loh. Dendam loh. Betul enggak? Siapa yang enggak dendam anaknya dibunuh? Dan dendam itu enggak akan terpuaskan sampai yang membunuh itu mati. Tetapi itulah hebatnya kasih karunia. Kemampuan untuk menang atas dosa dendam. Kasih karunia adalah kemampuan, adalah kuasa untuk menang atas dosa menipu. Kasih karunia adalah kekuatan Allah untuk kita menang atas dosa apapun. Karena kasih karunia adalah pribadi Yesus sendiri. Amin. Ada orang-orang yang pahit dengan kehidupan, ada orang-orang yang pahit dengan kegagalan. Engkau perlu dilimpahi dengan kasih karunia. Maka engkau tidak pahit lagi. Karena kasih karunia memampukan kita menjadi pemenang dalam kehidupan. Amin. Angkat tangan saudara sekali lagi. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu sepanjang hidupku. Angkat tanganku, katakan kasih dan karunia-Mu, sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Injil menyelesaikan dosa karena dia kekuatan Allah. Injil juga menyelesaikan penyakit. Injil juga membebaskan orang yang tertawan. Injil juga membebaskan orang dari kemiskinan. Injil adalah kabar baik. Karena begitu banyak orang Kristen yang saat ini terikat dalam pekerjaan yang sia-sia.
Banyak orang Kristen yang terikat pada perbuatan agamawi, yang orientasinya pada perbuatan, sehingga gak mengalami sukacita dan buah dalam hidup mereka. Itu bukti bahwa mereka melupakan kabar baik kasih karunia. Mereka berpikir dengan perbuatan agamawi mereka memuaskan mereka. Ujung-ujungnya adalah mereka akan gagal dan gagal lagi. Maka satu kali Bapak Ibu Saudaraku, dalam Yohanes 6 ayat 28 dan 29, orang-orang Yahudi berkumpul bertanya kepada Yesus, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Apakah yang harus kami perbuat supaya kami melakukan pekerjaan yang Allah kehendaki? Ayat 29 Yesus menjawab, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Yesus yang telah diutus Bapa. Bapak Ibu, satu-satunya pekerjaan yang dikehendaki Allah supaya kamu berkenan adalah kamu percaya kepada Sang Kasih Karunia itu. Siapa namanya? Apakah Anda percaya? Ketika Anda percaya, Anda berkenan kepada Allah. Hal terbaik yang bisa Anda lakukan adalah percaya pada gospel, Injil Yesus Kristus, kabar baik kasih karunia yang dinyatakan lewat Yesus. Percayalah karena apa yang sudah Yesus lakukan bagimu. Percayalah, angkat tangan saudara, Anda diselubungi dengan jubah kebenaran. Anda diangkat jadi anaknya, masuk dalam keluarga kerajaan Allah karena kasih karunia. Turun tangan. Apa yang dilakukan oleh seorang anak yang durhaka, yang sudah menghabiskan separuh harta bapaknya, dihabiskan dengan foya-foya dengan para pelacur, bermabuk-mabukan, minum alkohol. Saudaraku, sampai akhirnya anak ini jatuh miskin. Apa yang membuat dia diterima oleh bapaknya? Dan kemudian bapaknya, saudaraku, ketika melihat anak yang compang-camping, yang tunduk, yang lunglai, gak ada lagi masa depan, bapaknya berlari memeluk anak ini dan menyelimuti dengan jubah kebenaran, mengenakan sepatu sebagai tanda dia adalah anak, dan mengenakan cincin kembali, dan memberikan pesta yang terbaik buat anak ini. Pertanyaan saya, perbuatan baik apakah yang anak ini lakukan sehingga dia layak menerima semua itu? Nothing. Gak ada satupun perbuatan baik alasan untuk ayah ini menerima. Hal yang sama, alasan apa Bapak di surga menerima sampean-sampean dan saya? Alasan apa? Perbuatan baik apa yang kita lakukan sehingga dia menerima kita? Mengenakan kita jubah kebenaran, mengangkat kita, memberikan identitas baru. Kita anak. Hanya satu, saudaraku, alasannya. Ketika Anda, menerima Yesus sebagai Tuhan, Sang Kasih Karunia, enggak ada yang lain. Nangkap saudara. Jadi secara roh, Anda diterima karena jubah yang dikenakan Yesus. Secara roh, Anda sempurna, Anda dikasihi, Anda dikenan oleh Allah karena darah Yesus yang menyelubungi kita. Maka tahukah Bapak Ibu, ketika di dalam perjanjian lama, orang Yahudi membawa korban untuk korban penebusan dosa. Ini adalah bayang-bayang dari apa yang Yesus lakukan. Tolong perhatikan baik-baik. Imam, yang diperiksa imam bukan orangnya. Halo, tolong ngerti? Yang diperiksa imam bukan orangnya. Lu dosa apa? Enggak. Yang diperiksa imam korbannya.
Kambing domba yang dibawa diperiksa imam, diselidiki, dilihat, bercacatkah, bercelakah. Kalau bercacat celah tidak diterima. Amin. Amin. Coba Pak Wasis ke sini. Saya imamnya. Waktu Pak Wasis datang, ini orang berdosa. Datang ke rumah Allah. Tabernakel Musa, rumah Allah. Datang, Pak. Imam tidak memeriksa orangnya. Tapi imam memeriksa kambing domba, lembu sapi yang dibawanya. Ini Pak. Katakan ini dombanya. Yang imam periksa adalah dombanya. Ketika domba ini bercacat celah, maka imam menolak korban ini. Pulang, bawa korban yang sempurna. Dia datang. Dan ketika didapati korban ini sempurna, sekalipun dia pembunuh, sekalipun dia pencuri, maka korban yang sempurna ini disembelih, diterima Allah. Allah nggak lihat dia, tapi lihat korbannya. Hal yang sama, Allah Bapa nggak lihat saudara, lihat anak domba yang korban penebusan kita. Sang kasih karunia itu namanya Yesus. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Belakang. Amin saudaraku. Haleluya. Maka alasan apa kita diterima? Satu, darah Yesus. Maka ketika engkau makan tubuh dan minum darah Tuhan setiap hari, engkau deklarasikan, aku kebenaran Bapa di dalam Yesus. Itu menyenangkan hati Yesus. Maka jangan lebih sadar dosa daripada sadar kasih karunia Allah. Sadarlah kasih karunia Allah ada padamu. Ketika engkau berkata, aku kebenaran Bapa di dalam Yesus, engkau sedang mendeklarasikan salib yang sempurna, pertukaran yang sangat tidak adil. Harusnya pertukaran apel dengan apel, jeruk dengan jeruk. Tapi Allah menukar Sang Putra Anak Tunggal, Yesus sebagai korban penebus salah kita dengan saudara. Artinya betapa berharganya ibu bapak saudara di hadapan Allah. Sebejat apapun engkau, seburuk apapun kondisimu hari ini, ketika engkau seperti Ruth berjalan memandang kasih karunia Allah, engkau akan melihat from grace to grace, from glory to glory. Engkau akan menerima semua kebaikan yang Allah sudah sediakan bagimu. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Lebih meriah lagi katakan haleluya. Jika Anda berkata ya pada Yesus, maka hari ini Yesus memasuki kehidupanmu dan menyatu denganmu dalam roh. Maka tanda kita percaya pada Yesus adalah dibaptis. Kenapa dibaptis Pak, Bu? Dibaptis kenapa ditenggelamkan? Ini berbicara manusia lama Anda mati bersama Yesus. Dan yang muncul adalah Anda manusia baru. Ketika kita dibaptis, kita sedang proklamasi kepada iblis dan kepada dunia. Aku sekarang milik Yesus. Bagi yang belum dibaptis, segera beri diri dibaptis. Ketika engkau berkata ya pada Yesus, engkau akan melihat Yesus ada dalam hatimu, akan memenuhi engkau dengan kebaikan, seperti Bapa memandang. Yesus sempurna, engkau juga sempurna. Sebab yang Tuhan gak lagi lihat 3 lambang pemberontakan dosa, tapi tutup pendamaian itulah yang ditaruh, yang dilihat. Dan Yesuslah tutup pendamaian kita. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Boleh bangkit berdiri. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Bagi
kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus. Mari seperti Ruth, angkat tangan. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, lakukan ini untuk mengingat akan pertukaran yang tidak adil, akan salib. Malam saat Tuhan Yesus hendak diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan pada murid-muridnya. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Ambillah, makanlah. Yang percaya, ini tubuh Tuhan Yesus, ambil dan makan dalam nama Yesus. Satu-satunya pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan adalah mempercayai Yesus dan apa yang sudah Dia lakukan bagi kita, bukan yang lain. Maka itulah yang membuat Tuhan berkenan kepadamu. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Yang percaya ambillah dan minumlah. Mari minum dalam nama Yesus. Karya penebusan Yesus sudah lengkap dan sempurna dan sudah selesai. Tidak ada lagi yang perlu ditambahkan dengan apapun. Bagian kita hanya mempercayai. Yesus yang kaya rela jadi miskin supaya engkau yang miskin menjadi kaya. Yesus yang adalah berkat mau jadi kutuk supaya engkau yang terkutuk ini diberkati. Yesus yang adalah kebenaran menjadi berdosa supaya kita orang berdosa ini menjadi kebenaran Bapa di dalam Yesus. Terima kasih untuk pagi ini. Kami diberkati dengan firman-Mu. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Dan sebagai tanda syukur kami menyembah Tuhan dengan harta kami. Berkati semua tangan yang memberi, yang menabur. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat Tuhan. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan. Dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai, memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing.
Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.